melanjutkan tadi kan udah nyampe kayak mereka ingin mencari maut tapi tidak menemukan maut, itu Wahyu 9 ayat 6. Mereka ingin mati tetapi maut lari dari mereka. Belalang itu nanti disiapkan untuk peperangan seperti rupa belalang, berarti cuma rupanya aja. Terus kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan dada mereka sama seperti baju zirah. Bunyi sayap mereka bunyi kereta-kereta yang ditarik kuda. Terus katanya juga sedang lari ke depan ke medan peperangan. Ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengat, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Itulah orang yang enggak dimateraikan oleh Allah, 5 bulan diberikan kuasa. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Siapalah malaikat jurang maut itu ya? Yaitu binatang dan antikristus yang akan muncul dari jurang maut. Berarti malaikat jurang maut itu, pemimpinnya itu adalah antikristus yang muncul dari jurang maut, berarti dari neraka. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dalam bahasa Yunani ada Apollin. Nah, Abaddon ini akan merusak, membinasakan, istilah juga dipakai. Perusak lah itu, melakukan banyak perusakan, itulah antikristus. Dimana nama pemimpin itu bahasa Yunani si Abaddon. Sengkala ke-6, kecelakalah kedua penghakiman lebih lanjut atas manusia. 200 juta orang berkuda membunuh seperti penduduk bumi. 200 juta orang berkuda membunuh seperti penduduk bumi, berarti itu adalah pasukan Allah. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang ada muncul 2 celaka lagi. Lalu malaikat ke-6 meniup sangkakala. Aku mendengar satu suara keluar dari tempat tanduk mesbah emas yang di depan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Nah, malaikat yang sungai Efrat itu adalah tugasnya itu menumpahkan cawan ke atas sungai seperti sungai Efrat, keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, tujuan utama malaikat itu dilepaskan supaya pada saat raja itu datang, airnya itu kering. Dan sebab itu nama sungai yang ketiga adalah Tigris. Ini kalau nggak salah di Taman Eden lah ini, akan mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai keempat Efrat. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunannya, kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Itulah perkataan Tuhan, janji Tuhan kepada si Abraham, diberikanlah sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Abrayodan, dari padang gurun dan gunung Libanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah laut besar sebelah utara terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Itulah kekuasaan Abraham diberikan oleh Allah. Nah, ya sebelum Tuhan Yesus lahir, ya Tuhan Yesus udah menampakkan diri kepada Abraham. Jadi ya Tuhan Yesus ini udah ada sebelum dunia ini dijadikan. Dan berkatalah kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkala itu, lepaskanlah keempat malaikat itu. Setelah dilepaskan, baru disiapkanlah bagi malaikat itu jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari manusia. Jadi nanti kedatangan Kristus yang kedua kali ini kan penuh dengan penghakiman. Karena dia kan sudah, ya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan menghakimi dunia ini sepertiga dari umatnya, yaitu sesuai dengan perintah dari Allah Bapa. Jumlah tentara itu adalah 200. Sebelumnya kita harus membedakan Allah Kristen itu adalah satu, tetapi memiliki 3 kepribadian atau 3 fungsi berbeda. Nah, kalau Allah Bapa fungsinya untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, itulah Allah yang tak terlihat. Bahkan manusia pun menjumpainya mustahil karena dia itu suci. Tuhan Yesus inilah perantara pendamai antara ciptaan dengan pencipta, di mana Tuhan Yesus berinkarnasi, firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Fungsinya untuk itu tadi mengabarkan sukacita. Dia lahir sebagai wujud manusia untuk memberitahukan kabar keselamatan tentang tentang kerajaan surga dan juga tentang neraka. Bahkan Tuhan Yesus ini berapa kali ya Tuhan Yesus mengatakan bahwa neraka itu memang ada, bukan untuk menakut-nakuti. Itu 20 kali Tuhan Yesus secara spesifik itu menyebutkan Gehenna lebih dari 20 kali di perjanjian baru dari catatan Alkitab. Ia memperingatkan tentang api yang kekal dan hukuman jauh lebih baik daripada tokoh lain manapun yang ada di Alkitab. Jadi yang paling banyak, tokoh yang paling banyak memberitakan
Gehenna di Alkitab itu adalah Tuhan Yesus. Kata asli neraka itu adalah muncul 12 kali dalam Perjanjian Baru, dan 11 antara diucapkan langsung oleh Yesus. Jika dia gabungkan dengan perumpamaan dan penggambarannya seperti dapur api, kegelapan, atau kuman kekal, Yesus mengajarkan topik ini lebih dari 20 kali lah. Yaitu tertulis di Matius, Markus, Lukas. Bahkan Yesus juga menggunakan realitas neraka sebagai peringatan besar, peringatan keras manusia untuk bertobat, menjauhi dosa, dan memilih jalan keselamatan yang diberikan Allah, yaitu Tuhan Yesus itu. Kayak bilang Tuhan Yesus, aku adalah jalan kebenaran hidup, tidak ada sampai kepada Allah Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, setelah itu tadi kan dua pribadi, yang ketiga pribadi adalah Roh Kudus. Roh Kudus saat diutus oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Sebagai saksinya, sebagai memberitakan kebenaran. Itulah dia, makanya dibilang tubuh kita ini, hati kita ini bait Allah, tempat berdiamnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu harus menjadi setiap hari diberikan makanan hayat atau makanan realitas batinia, yaitu mendengarkan firman dan juga memperhidupkan firman, lebih penting. Makanya dibilang Tuhan, berbagilah orang yang tidak mendengarkan firman serta melakukannya. Nah, ralat ya. Bahkan dari 12 kali, katanya Tuhan itu membicarakan neraka itu lebih dari 70 kali dalam Perjanjian Baru. Kata Gehenna itu dipakai di istilah aja untuk menyebutkan neraka sendiri, disebutkan sebanyak 12 kali, 11 kali dicokol langsung oleh Yesus. Secara detail, yang pertama, neraka itu sebagai api yang kekal yang tak terpadamkan, bersifat penderitaan yang kekal selamanya. Jadi orang yang masuk neraka itu nggak bisa lagi mau pindah ke surga. Jadi orang yang misalnya nih, aku percaya Kristus, aku dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati percaya Kristus, aku pasti masuk surga. Nah, tempatku jadi surga, tempat kediaman orang percaya yang dimanjakan Allah. Tidak ada lagi ratapan tangis, tidak ada lagi tangis mereka akan dihapus. Bahkan matahari itu tidak diperlukan lagi karena anak domba itu menjadi terang bagi mereka. Nah, itu tertulis di Wahyu. Nah, di sini juga kalau semisal orang yang masuk neraka itu, maka dia juga akan ulatnya itu bahkan tidak mati dan apinya tidak padam, dan ia akan berkata kepada mereka sebelah kiri, "Enyalah hadapanku, hai orang yang terkutuk, dan enyalah kepada api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat." Jadi iblis itulah malaikat jatuh. Dulu tuh sebenarnya dia tuh bertata di kerajaan Allah, di kerajaan surga, tapi karena dia jatuh, dia buat dosa, maka Tuhan melemparkan ke jurang maut. Nah, karena dia nggak pengen sendiri, malaikat ini seperti kayak Lucifer, dia itu kan penyanyi surgawi, tapi karena dia nggak punya etika, nah dia jatuh. Bahkan dia dengan sombongnya, "Mengapa engkau menjatuhkan aku? Nggak ada lagi pemimpin surgawi yang untuk memimpin puji-pujian." Apa kata Tuhan? Manusia inilah yang akan menjadi wakilku, menjadi penyembahku. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan yang makhluk menyembah. Ya karena kekayaan dunia ini nggak akan bisa mengisi hatiku, karena Tuhan juga membeliku dengan darah yang mahal tanpa dosa. Ya aku harus sesuai dengan kehendaknya. Dan katanya konsekuensi orang yang tidak percaya kepada Kristus dan menolak jalan yang diberikan Tuhan, dia kan jalan kebenaran dan hidup. Nah, jika orang yang menolak jalan kebenaran hidup yang diberikan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah waktu dibaptis apa dikatakan? "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, di situ waktu Allah Bapa mengatakan itu, turunlah Roh Kudus seperti wujud merpati. Waktu kan di situ kan ada tiga pribadi tapi satu Allah. Jadi gak bisa dibilang tiga pribadi tiga Tuhan, enggak. Contoh sederhana, aku dengan Jokowi sama-sama hakikatnya manusia kan, tapi fungsinya berbeda. Dia presiden sedangkan aku masyarakat biasa. Tapi walaupun kami memiliki fungsi yang berbeda, tapi tetap hakikatnya satu kan, itu manusia. Jadi jumlahnya tetap satu, itu manusia. Contoh sederhananya lagi, Alkitab. Kalau Alkitab ini disebarluaskan, terdiri dari taruhlah 20 Alkitab. Apakah Alkitab itu isinya akan berbeda? Tetap samanya satu Alkitab kan? Ya, itu hanya fungsinya aja yang berbeda. Begitu juga Roh Kudus. Roh Kudus itu fungsinya apa? Yaitu untuk menghibur, katanya mengajar, seperti di Yohanes kan mengajar, menghibur, menuntut kebenaran, bersaksi akan Kristus. Itulah yang diutus Tuhan. Jadi Roh Kudus itu orang percaya, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang percaya. Dan Roh Kudus itu biasanya bekerja di dalam orang percaya dan tidak bekerja di dalam orang yang tidak percaya. Jadi Roh Kudus itu tetap ada bagi orang yang tidak percaya, tapi dia tidak menerima dalam hatinya. Karena apa? Karena ya mustahil lah seseorang ada Roh Kudus bekerja dalam diri kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga juru selamat yang telah menebusnya dari keberdosaan. Dan ingat apa kata Yesaya, bahwa kebaikan manusia itu sama seperti kain kotor atau pembalut wanita itu. Kalau kita pengen membandingkan, aku sudah berubah ini berapa, nah itu sama seperti kain kotor. Ya
Ya kalau ingin kebaikan sempurna kita harus baik ke seluruh dunia, seluruh manusia. Tapi kan itu nggak, secara sempurna kan kita nggak bisa. Bahkan 10 hukum Taurat itu aja, jujur aja aku nggak bisa melakukannya secara sempurna. Tapi Kristus secara sempurna melakukannya. Wajar lah waktu kata Tuhan Yesus ada yang nanya, aku lebih besar dari Abraham dan juga Musa. Aku udah ada sebelum ini dijadikan, tapi banyak orang yang tidak percaya kepada dia karena dia datang sebagai raja damai dan juga dengan pakaian yang sederhana. Nah, di sini juga katanya kan di Matius 10 ayat 8, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Nah, kalau mereka yang membunuh tubuh itu kepada siapa? Kepada iblis bisa, kepada manusia bisa, tapi takutlah terutama kepada yang membunuh jiwa. Siapa yang bisa membunuh jiwa? Ya Tuhan, yaitu Allah. Kepada dia yang berkuasa merasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, neraka adalah penjara dengan hukum yang sangat menyakitkan. Bahkan katanya ekstrim mencungkil mata atau memotong tangan yang misalkan untuk menunjukkan bahwa menghindari dosa sangatlah penting demi terhindar dari siksaan neraka. Jadi kalau semisal aku nih mengundang dosa, membawa orang menjadi dalam dosa atau orang lain mau bikin aku jadi dalam dosa, cungkillah tangan yang menyesatkan atau mata, atau lebih dia dikasih kalungan batu dilemparkan ke laut. Itulah saking dosa itu sangat dibenci Allah, dan juga dosa itulah yang merusak dan membuat manusia jauh dari Allah. Nah, dalam Matius 5 ayat 22 sampai 30 juga Yesus memperingatkan bahwa setiap siapa yang menghina saudara harus dihukum ke dalam neraka. Nah, aku ini menghina, aku layak untuk masuk neraka. Tubuhnya binasa daripada seluruh tubuh dicampakkan daripada aku binasa dicampakkan ke neraka, lebih aku dihukum gitu loh untuk menghindari api neraka itu. Tumpurkanlah mereka ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertakan gigi. Di Matius 13 ayat 42 dan di Matius 25 ayat 6. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal. Di sana ratapan dan kertakan gigi, sisaan kekal. Tapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Tapi ingat, itu hanya orang yang bersalah, orang yang tidak benar. Tapi orang yang benar hidup dalam hidup yang kekal, itulah surga. Yesus memberitakan gambaran yang jelas bahwa setiap kematian dan pemisahan yang mutlak antara tempat orang benar dan orang fasik. Lukas 16, dalam penderitaan dalam maut tempat sisaan, orang kaya itu meminta setetes air untuk mendinginkan lidahnya karena ia sangat kesakitan oleh nyala api. Yesus juga menegaskan ada jurang yang tak seberangi. Nah, ada pemisah antara, sehingga tidak ada jalan keluar bagi orang yang sudah berada di tempat sisaan. Jadi, kalau orang yang masuk sisaan neraka itu, dia itu nggak ada lagi jalur lain untuk keluar dari sana. Dari keseluruhan pengajaran yang Tuhan Yesus menyatakan neraka bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan kasih agar manusia bertobat, percaya kepada yang memilih jalan keselamatan kehidupan baginya. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya selain kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali penuh penghakiman, kita juga ya orang di dunia ini tidak tahu lah kedatangan Yesus kedua itu siapa. Tidak tahu orang di dunia, bahkan Yesus mengatakan untuk kedatangan kedua kalinya aku tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Cuma Allah Bapa yang tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Makanya untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Lebih baik kita disiplinkan di bumi ini. Jadi apa yang kau lakukan di bumi, kau tarik juga di surga. Nah, penggambarannya yang paling penting adalah orang kaya itu kan bodoh. Dia tidak beriman. Dia juga bahkan bertindak bodoh dalam menikmati kekayaan. Dia mengabaikan iman sejati kepada Tuhan, pelayanan kepada manusia, sampai dia menemukan dirinya di neraka karena keegoisan tidak bertuhan. Perikop ini juga katanya sebuah perumpamaan, tetapi tidak disebut demikian secara khusus dalam teks ini. Maksud utama Yesus bukanlah untuk menggambarkan perincian kehidupan kematian orang yang tidak percaya, tetapi akhir memberikan kita pandangan dari dalam neraka, dengan demikian merangkum perincian tentang. Nah, satu prinsip dasar Yesus ajarkan dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus adalah bahwa itu terdapat dalam Lukas 16. Bahwa selain semuanya ada jurang besar yang memisahkan kita, sehingga orang yang ingin menyeberang dari sini tempatmu tidak bisa menyeberang lagi. Jadi kalau orang yang masuk neraka itu tidak bisa lagi menyeberang ke tempat yang hidup yang kekal yang bahagia itu surga, juga tidak bisa menyeberang ke tempat kami. Pemisahan antara surga yang kekal dan neraka lamanya ini dibuat Allah sebagai peraturan yang tegas melakukan ketetapan yang kekal. Kata memisahkan terdapat dalam Lukas 16 ayat 26 memiliki makna hampir sama dengan ungkapan yakni harga mati. Bersaksi bahwa ketika seseorang tidak percaya menjadi sadar akan kenyataan tragis segera setelah mati, sudah terlambat baginya untuk merendahkan diri di hadapan Injil Kristus dan salib yang ditolak ratusan atau ribuan kali atau jutaan kali. Sudah terlambat untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan
Allah. Kitab suci memperluas kesempatan kasih karunia bagi setiap manusia. Seumur hidup mereka, kita mendengar dalam 2 Petrus 3:9 tentang kesabaran Tuhan yang luar biasa, bahwa Dia tidak ingin seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang yang dapat kepada pertobatan. Dan kita juga ingat, siapa yang memiliki anak adalah memiliki hidup, siapa yang tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Dan juga kita tahu, ekspresikan dan resapi setiap hari apakah kita sudah memiliki anak. Namun manusia akan binasa setelah mereka melewati pintu kematian tanpa mengenal Kristus. Jadi orang yang masuk neraka itu tidak mengenal Kristus dan melewati kematian, itulah maut. Dari prinsip lain, Yesus ajarkan dalam Lukas 16:27-30 bahwa firman Allah memberikan peringatan cukup kepada umat manusia tentang bagaimana menghindari neraka. Orang kaya itu menyadari ketika peringatan itu tidak dapat lagi membantunya secara pribadi. Dia mengalami dorongan altruistik untuk percaya. Pertama kalinya, dia memohon kepada Abraham untuk mengirim suatu utusan memperingati keluarga mereka dapat menghindar dari penderitaan yang dialami. Jadi orang kaya ini berprinsip cukuplah dia yang masuk ke dalam api itu. Jadi disuruhnya lah untuk memperingati keluarganya yang masih hidup. Berarti kan dia masih ingat dong. Jadi orang yang di neraka itu masih ingat dong keluarganya yang di dunia ini. Bahkan dia menyuruh Abraham untuk mengutus. Akan tetapi dia bertahu bahwa kesaksiannya dari Musa dan para nabi. Dan si Abraham mengatakan memang iya. Baiklah ia mendengar kesaksian Musa dan para nabi yang telah disajikan di hadapan semua orang yang hidup. Firman Allah yang diuyuk dapat memberitahukan umat manusia segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang dosa kita dan kasih karunia penebusannya. Dalam Lukas 11:8, Yesus menyatakan berbagilah orang-orang yang mendengar firman Allah dan menaatinya. Jangan abaikan ironi yang luar biasa dalam perkataan ini. Orang yang kaya itu menyatakan bahwa dibutuhkan sesuatu yang lebih sekedar firman Tuhan. Suatu tanda atau mujizat lain untuk mengkomunikasikan lebih baik peringatan ini daripada firman Tuhan yang tertulis. Seorang yang telah kembali dari kematian untuk menari, atau bahkan katanya orang yang mati. Orang yang dari surga itulah sungguh satu kebodohan. Tidak lama setelah mengajar pelajaran Injil ini, itu sampai menceritakan Lukas 16 bangkit dari kubur dan apa yang dihasilkan oleh mujizat itu. Hanya sebagian kecil orang yang di sekitar Yerusalem yang menerima sebagian Tuhan mereka yang hidup. Sebaliknya mayoritas penduduk Yerusalem mengejek mujizat itu dan memusatkan perhatian kepada rutinitas sehari-hari mereka. Ketidakpercayaan dengan jelas mengabaikan semua bukti sejarah tentang Kristus. Pribadi yang kepadanya diberitakan bahwa ada sebuah keluarga yang pasti akan menanggapi keajaiban supranatural yang dibawakan oleh seorang utusan yang bangkit dari kubur setelah menjadi utusan yang ajaib sendiri, dan dia masih saja menolak, hanya menyampaikan berita buruk. Seandainya Alkitab tidak memberitahukan kita apapun tentang neraka, apakah hal itu benar-benar membuat lebih mengasihi atau berbelas kasih? Apakah hanya menunjukkan kebenaran yang tidak menyenangkan dari orang lain, menunjukkan bahwa Anda benar-benar lebih peduli pada nasib mereka? Apa yang kita temukan dalam Lukas 16 yaitu jurus kita mungkin memberikan bahwa Tuhan Agung itu mati bangkit menyelamatkan kita dari Tuhan Yesus itu mati bangkit itu yang menyelamatkan kita dari neraka, dari hukuman Allah. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu menggantikan aku. Bahkan secara hinanya lagi, kalau aku pun mati di kayu salib, aku belum tentu bisa masuk dalam kerajaan surga, walaupun aku sudah dihukum dunia tanpa belas kasih dari Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang layak menjadi korban yang masyhur, korban yang sempurna untuk penebusan dosa manusia. Karena dosa itu adalah hutang di hadapan Allah. Jadi caranya kita membayar ya harus ada juru selamat yang tidak tanpa dosa. Kalau terus satu aja dosa di belakang itu sudah gagal, semua binasa masuk neraka. Tapi kan karena begitu besar, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengalami kebinasaan. Itulah jurang maut itu, tetapi memperoleh hidup kekal yang abadi di surga. Nah, Yohanes 5 juga, aku berkata kepada musuhnya, barang siapa mendengar firman-Ku, dan Yohanes 5:24 nih, aku nih percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada firman-Nya, yaitu perkataannya yang mengutus aku, yaitu yang mengutus dia itu adalah Bapa. Ia memiliki hidup yang kekal, dia tidak datang ke pengadilan. Nah, nanti kalau aku mati itu tidak datang lagi ke pengadilan, tapi aku memiliki hidup yang kekal, tetapi telah berpindah dari kematian. Nah, dari kematian dari kematian yang pertama itu jasmani, kematian kedua adalah rohani, kematian ketiga adalah Hades. Itulah aku akan terpisah dan tidak masuk ke dalam situ dan berpindah ke kehidupan, hidup kedua surga, di mana disitulah Tuhan yang bertata dan juga Tuhan yang akan menjadi sumber kebenaranku. Sungguh janji luar biasa, tetapi Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Anda hanya dapat berpindah dari kematian kehidupan dalam hidup ini sebelum masuki ruang kesengsaraan yang tak terkatakan. Ini berarti bahwa apa yang Anda lakukan dengan Kristus saat ini diperhitungkan selamanya.
di rumah hari kenaikan Yesus Kristus, selamat memperingati. Di rumah Bapak dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku, yaitu di rumah Allah Bapa itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu sudah mengatakannya kepadamu, karena aku pergi untuk menyediakan sebuah tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga itu 1500 tahun yang lalu ya. Jadi aku tidak bisa membayangkan betapa indahnya surga itu. Ini aja Tuhan Yesus saja menciptakan langit dan bumi cuma waktunya 6 hari. Begitu indah, seperti kayak Gunung Danau Toba yang indah di Sumatera Utara. Pokoknya Raja Ampat yang indah di Papua. Nah, fungsi neraka itu diciptakan Allah untuk menyingkirkan, membakar kejahatan dari alam ciptaannya. Neraka ini tempat untuk memusnahkan kejahatan, tempat untuk membersihkan semua kejahatan agar sempurna alam semesta tidak tercemar oleh kejahatan itu. Jika Anda memilih untuk dalam kejahatan, jadikan diri Anda sebagai penampung dosa, memberi Allah pilihan lain. Sekarang ini Allah sedang memberi Anda waktu, mungkin selama beribu-ribu tahun, selama 100 tahun, 10 tahun lagi, untuk bertobat dari dosa-dosa, untuk menyingkirkan dosa. Jika Anda tidak menyingkirkan Allah untuk menyingkirkannya, Dia tidak bisa memisahkan dosa itu dari Anda. Karena hal yang jahat dan yang baik itu adalah masalah pemisahan atau masalah pilihan. Allah tidak ingin manusia masuk ke jalan menuju kemusnahan itu. Allah tidak ingin melihat ada satu orang pun masuk ke dalam neraka. Dia tidak ingin melihat hal semacam itu. Jika Anda tidak ingin melihat hal semacam itu, Allah lebih-lebih tidak ingin melihat satu orang pun masuk ke dalam neraka. Dia memohon jika mungkin kepada kita agar kita menempuh jalan ini, jalan kebenaran ini, dan saya juga memohon kepada Anda untuk tidak menempuh jalan ini. Saya peduli, namun Allah bahkan jauh lebih peduli. Allah tidak senang melihat kematian orang fasik. Mengatakan hal itu dengan sangat jelas di Perjanjian Lama. Dia tidak menikmati kematian orang fasik. Dia tidak ingin menghukum mati siapapun. Dia tidak ingin memusnahkan siapapun. Itulah sebabnya mengapa Petrus berkata dalam suratnya yang kedua, kesabaran Allah sedang menanti. Dia sedang menunggu memberi kita semua kesempatan untuk bertobat. Dan sang rasul berkata, anggaplah kesabaran Allah sebagai keselamatanmu. Dia menahan dirinya sampai dengan titik ke maksimum yang dimungkinkan. Namun jika sampai dengan titik ini tetap terbukti bahwa Anda tidak mempunyai sedikit pun niatan untuk membuat keputusan yang menentukan dalam menolak dosa, berarti Anda tidak memberi pilihan. Tidak ada pilihan, dia akan melakukan dengan sangat sedih, akan tetapi dia perlu melakukan agar kejahatan bisa disingkirkan. Dalam Matius 37 berkata, perhatikan betapa Yesus meratapi Yerusalem. Dia meratap betapa sering aku ingin mengumpulkanmu di bawah sayapku, tapi kamu tidak mau datang kepada aku. Kamu tidak mau dikumpulkan di bawah sayapku. Anda pikir Anda baik-baik, atau mungkin Anda berkeyakinan bahwa neraka itu tidak ada. Nah, nanti akan ada bukti sendiri apakah neraka itu ada atau tidak. Anda akan lihat sendiri apakah Allah itu Allah yang maha adil. Bukan saya mohon kepada Anda, jangan membuat pembuktian lewat cara ini. Itulah pesan tentang Yesus. Jadi Yesus sering berbicara tentang neraka. Ini semua karena kasih karenanya memohon agar kita mengerti bahaya apa yang menanti di depan, agar tidak melangkah di jalan tersebut. Ratapan dan kertakan gigi merupakan reaksi manusia terhadap hukuman neraka. Apakah hubungannya antara ratapan dan kertakan gigi? Apa hubungan kedua? Kedua pokok tersebut sama saja, namun disampaikan lewat cara yang berbeda. Tiba-tiba saja dia sadar bahwa apa yang dulunya hanya dianggap sebagai khayalan, hal-hal semacam neraka dan keji ternyata adalah kenyataan. Dan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan dalam dapur api. Matius 13 ayat 42. Matius di sini juga dikatakan tentang pendirian kerajaan dan unsur penyusun. Enggak, itu apa? Sudah itu Yesus meninggalkan orang-orang itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami perumpamaan tentang lalang dan ladang itu. Yang menjawab, orang yang menabur lebih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang itu adalah anak jahat. Jadi benih itu tadi diperumpamakan tentang anak Allah. Sedangkan ladang itu diperumpamakan tentang ladang dunia ya. Dunia ini musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Nah, iblis itu akan menaburkan lalang. Itu yang gak berguna itulah. Terus musuh Allah. Atau menuai di akhir zaman. Nah, tak udah meninggal dia. Dan para pembunuh itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Itulah orang-orang yang melakukan penjahatan, orang dusta, tukang-tukang sihir, dikumpulkan dalam api. Demikian juga di akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya
Siapa anak manusia itu? Pastinya anak kerajaan Allah, yaitu kerajaan 1000 tahun, kerajaan Mesias, itulah Tuhan Yesus. Apa katanya? Anak manusia itu akan menyuruh malaikat-malaikatnya, mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berdosa dan semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api, di dalam neraka atau hell. Di sanalah ada ratapan dan kertakan gigi. Nah, ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Nah, itulah orang-orang benar, orang-orang kudus yang dipilih Tuhan, hidup damai di dunia ini, melakukan kebenaran. Itulah seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Kerajaan adalah para pemenang. Kerajaan Bapa adalah itulah bagian surgawi. Kerajaan 1000 tahun, manifestasi kerajaan surgawi sebagai pahala bagi pemenang. Hal kerajaan surga itu serupa harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita pergilah yang menjual seluruhnya lalu membeli ladang itu. Terbuka. Nah, 3 perumpamaan sebelumnya mengenai penampilan luar kerajaan dikatakan secara terbuka oleh Raja Surgawi dalam perahu kepada orang banyak. Sedangkan ketiga perumpamaan itu disampaikan kepada pribadi. Harusnya adalah Kristus menemukan kerajaan surga, menyembunyikannya dalam sukacita. Nah, berapa lagi babnya? Demikian pula, ini Matius 13:45. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama dengan pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiaranya sangat berkah, ia pun pergi menjual seluruh lalu membeli mutiara itu. Seluruh miliknya dijual untuk mendapatkan mutiara itu. Ya, demikian pula hal kerajaan surga itu, semua jala yang ditemukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka membuat ikan dan demikian juga akhir zaman, mereka akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya akan mengerti. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya. Pembendaharaannya itu berarti memberikan rahasia kerajaan, menyamakan atau menerima pelajaran dari hal kerajaan surgawi. Semua tuan rumah gudang kaya, menyatakan bahwa itu. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pergi dari situ. Setiba di tempat asalnya, Yesus juga mengajar di rumah ibadat. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana engkau memperoleh hikmat itu dan kuasa untuk menghadapi muja-muja itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Empat saudara Yesus ya. Dan bukankah saudara-saudaranya itu perempuan semua ada bersama kita? Jadi dari mana diperoleh semua itu? Lalu mereka menolak dia. Nah, ditolaknya lah karena Tuhan itu seorang tukang kayu dan itulah. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asal sendiri di rumahnya, karena mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya iyalah, aku jadi kalau dia nggak percaya ngapain aku banyak mujizat di situ. Nah, pada masa itu sampailah berita Yesus kepada Herodes, lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebab kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Nah, berhubungan dengan peristiwa Herodiasnya, karena Yohanes berkali-kali menegur, katanya tidak boleh engkau mengambil Herodias. Walaupun Herodes itu membunuh, ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuannya itu, menyenangkan hatinya, lalu bersumpah akan berikan segalanya apa yang diminta. Setelah dihasut ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah piring. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya karena tamu-tamu diperintahkan untuk memberikannya, disuruhlah memenggal kepala Yohanes. Dan kepala itu pun dibawa orang di sebuah piring. Lalu diberikannya kepada gadis itu dan membawanya kepada ibunya. Ya, aku mendapatkan maksudnya Herodes ini sangat bodoh ya. Dia bisa-bisanya mau menyenangkan hati. Dan Tuhan juga mengizinkan dia memenggal kepala Yohanes, bukan karena Yohanes tidak disayangi Allah ya, itu karena ya pastinya Tuhan lebih memerlukan diri surga daripada bumi. Dan tugasnya juga selesai di bumi ini. Makanya kematiannya begitu tragis. Dan juga dikatakan bahwasanya
Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak menyendiri di perahu. Dikawal lagi pemberitaan tentang saudaranya si Yohanes dibunuh. Tapi orang banyak mendengar dan mengikuti dia mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, pergi juga dia berbelas kasihlah kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada dia berkata, tempat ini terpencil. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, inilah awal mula Yesus menciptakan mujizat. 5 roti dan 2 ikan. Nah, lalu ia menyuruh, ambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur, memecahkan roti itu. Nah, itu orang percaya juga. Ya bisa aja, tapi jangan karena nggak ada mujizat kita berdua nggak dapat. Jadinya kecewa. Mana? Karena doa yang paling didengar itu adalah kehendak yang terjadi bukan kehendakku. Lalu katanya, sudah itu Yesus bersegera mendesak murid-muridnya naik perahu, mendalunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah udah melakukan mujizat, mendengar khotbah, disuruhnya lah orang banyak itu pulang. Setelah orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri menjelang malam. Jadi Tuhan Yesus selalu menempatkan dirinya untuk berdoa sendiri. Lalu perahu ini beberapa mil jauhnya dari pantai. Diambang-ambang gelombang. Di sini kan Tuhan Yesus baru berdoa. Di momennya sampai malam kan. Di momen yang sama pada malam-malam itu apa katanya? Perahu ini terombang-ambing. Ini ada juga mujizat. Yesus dia berjalan di atas air. Penduduknya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru. Ya, kan Tuhan Yesus masih baru dari gunung berdoa sendiri. Tiba-tiba dia datang berjalan kaki menemui mereka. Terkejutlah. Baru apa kata mereka? Tapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, janganlah takut. Nah itu Petrus yang berani. Bilanglah, Tuhan, apabila itu engkau, suruh aku datang kepadamu. Lalu apa kata Yesus? Datanglah, lalu Petrus turun. Berjalan saya menemukan Yesus, tapi ketika dirasanya tiupan angin, mulai ketakutan tiba. Begitu juga dengan aku. Aku juga pernah di posisi itu Tuhan. Pada saat aku merasa ketakutan, tiupan angin itu bisa diibaratkan ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan, kebimbangan, gak ada iman. Justru aku merasakan bahwa masalahku lebih besar daripada perkataanmu yang mengatakan tenanglah, berjalan di atas air. Setelah itu, setelah aku takut, aku tenggelam dalam masalah itu. Sama seperti Petrus itu, dia tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Ya, aku secara otomatis akan mengatakan, Tuhan tolong aku. Pada saat aku mengalami dilema, mengalami permasalahan, aku tenggelam terhayut dalam masalah itu, ya aku akan berseru, tolong aku Tuhan. Segeralah Yesus mengulurkan tangannya. Nah, pada saat aku udah nggak bisa berpegang pada apapun, disitulah Yesus juga akan mengatakan, setelah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, aku bimbang Tuhan karena terkadang aku kalau merasakan masalah itu ya, tiupan angin itu, badai topan itu, soal itu lebih besar daripada aku, padahal Tuhan jauh lebih besar di atas masalahku. Itulah. Lalu mereka naik perahu. Baru katanya orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan berkata, sungguh engkau anak Allah. Nah, orang itu baru sadar ternyata dia itu anak Allah setelah melihat Yesus berjalan di atas air. Imanku itu harus bersandar kepada perkataan Tuhan, dan tumpuannya itu perkataan Tuhan, jangan ada perkataan lain yang masuk. Barulah kita percaya kepadanya dan tidak akan kebimbangan. Kalau kita mengingat teguh janji-janjinya, ingat perkataannya, itulah iman. Baru apa lagi katanya?
Lebih banyak orang akan mendarat di Nazaret. Ketika Yesus kira orang-orang di tempat itu memberitakan ke seluruh daerah sama orang yang sakit dibawanya kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diperkenankan walaupun hanya menyentuh jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Mulai menyentuh jubahnya Tuhan saja ada sembuh orang itu. Nah, biasalah manusia setelah tengoknya ada orang yang lebih spesial, lebih apa dari dia, pasti dia iri hati. Dalam orang Parisi ini memang mengolok Tuhan. Kenapa murid-murid melanggar adat istiadat nenek moyang? Nah, ini tadi sih. Yang seharusnya nggak boleh dibandingkan dengan apa kata ya? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tapi kalau Yesus, kenapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang? Nah itulah. Kita nggak boleh melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang. Kalau apa ya? Agama Yahudi itu menuduh murid-murid Tuhan Yesus melanggar hadis mereka, tetapi Tuhan menyalahkan mereka karena mereka melanggar perintah Allah. Nah, di sini juga dalam Matius 15 ayat 3 ini juga berapa kita mendapatkan sebuah ilustrasi ya. Kalau ada istiadat itu melanggar perintah Allah, kita akan disalahkan Tuhan. Karena perintah Allah itu jauh lebih berharga dan lebih penting daripada adat istiadat. Perintah Allah dulu baru adat istiadat. Mereka memperhatikan tradisi tapi tidak memperhatikan prinsip awal. Kaum agamawan ini melakukan hal yang sama. Banyak kelompok Kristen menihilkan firman Allah karena tradisi mereka. Itulah. Coba Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang menguji ayah dan ibunya pasti dihukum. Misalnya aku tidak menghormati ayah dan ibuku, aku pasti dihukum. Apalagi aku mengutuhinya, pasti dihukum mati. Artinya itu jangan ditaruh dalam kematian Yunani itu. Tapi kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada bapak ibunya, segala bantuan yang harus engkau terima. Aku adalah persembahan kepada Allah. Siapa aku di sini? Dan Yesus. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Kenapa? Karena firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, tepatkanlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Itulah nubuat Yesaya. Dimuliakanlah bangsa ini, itulah orang Parisi itu memuliakannya dengan bibirnya. Tetapi apa katanya? Padahal hatinya jauh dari aku. Karena surga itu menuntut atas surgawi, atas batinia atau hati, bukannya praktik luhur. Permintaan ini menangguli keadaan hati. Hati manusia bukan menangguli diungkap oleh bibir, jangan cuma di bibir, kalau di hatimu kau jauh dari Tuhan. Lalu kau sama cara munafik. Cuma mereka beribadah kepada karena ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, inilah yang susah. Kalau seorang pendeta atau seorang mengajarkan perintah manusia, itu percuma di depan Allah. Dan percuma juga mereka beribadah. Ini sama halnya kayak penyembahan ibadah terhadap Allah. Mungkin saja sia-sia atau percuma, sebab utamanya adalah mengajarkan perintah manusia, mengerti perintah Allah. Lalu Yesus memanggil orang banyak itu dan berkata kepada mereka, dengarlah dan perhatikanlah. Bukan yang ke dalam mulut yang menajiskan orang, yang melainkan yang keluar dari mulut, itulah menajiskan orang. Jadi yang menajiskan orang itu bukan dari yang masuk. Apa yang masuk dalam mulut? Coba. Kanan kan? Tetapi perkataan yang menajiskan orang. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah membuat orang paling sakit hati? Apa jawab Yesus? Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dari akar dengan akarnya. Aku dapat ilustrasi ya. Ya, tadi kan ada tuh perumpamaan tentang benih, di mana si jahat menabur benih lalang, sedangkan Raja surga menabur benih yang baik. Nah, sampai akar-akarnya, ya iyalah orangnya itu akan mati. Dicabut akar-akarnya, dimasukkan ke dalam dapur perapian itu.
Biarkan mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti kuda jatuh ke dalam lubang. Kata lubang di sini bukan hanya lubang kayak jalan kaki ada lubang terus jatuh. Ini juga bisa diibaratkan tentang ya orang buta menuntun orang, misalnya orang yang nggak percaya menuntun orang yang nggak percaya, mereka kan masuk ke api, dapur api itu. Lalu terus berkata kepadanya, jelaskanlah perempuan itu kepada kami. Nah, apa kata Yesus? Apakah kamu juga belum dapat memahaminya? Tidak. Ataukah kamu bawa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Ya, apa yang aku makan sekarang ini turun ke dalam perut, masuk ke dalam perut lalu dibuangnya ke lubang jambang, itulah tai. Tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menjadikan orang. Apa yang keluar dari mulut kini itulah yang berasal dari hati, itulah yang menjadikan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, iyalah. Dari hati itu muncul percabulan, kesaksian palsu, hujat, halnya yang menjadikan orang, tetapi tidak makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menjadikan orang. Misalnya aku makan gak usah aku basuh, itu bukan menjadikan orang, bukan menjadikan makanan itu. Kemudian Yesus berkeliling dari situ dan menyingkir dari daerah Tirus dan Sidon. Aku gak tahu lah di mana Sidon dan Tirus itu ya. Baru katanya apa katanya? Ada seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud. Nah, dia aja tahu dia anak Daud. Karena anak perempuanku kerasukan setan. Dan sangat menderita. Tapi dia sama sekali tidak menjawabnya. Kenapa dia suka menjawab? Dia pasti pengen menguji imannya enggak sih? Lalu apa katanya lagi? Lalu murid-muridnya itu datang dan meminta kepada dia, suruhlah ia pergi, ya mengikuti kita sambil berteriak. Siapa katanya mereka pergi? Itulah perempuan kanan itu. Daripada dia gangguan, teriak-teriak nggak tolong, jangan suruh pergi. Kata Yesus, aku itu hanya kepada domba-domba yang hilang di Yerusalem, di Israel. Bukan kalau Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang. Kalau nggak ada berasal dari Israel, nggak ditolong. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Berapa kata Yesus? Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing-anjing. Ngeri kali sih perumpamaan ini. Ini ibaratkan tentang ya Tuhan itu memberikan kesembuhan, jalan keselamatan itu hanya bagi umat Israel. Nggak patut dikasih lagi sama yang bukan, sampai dipanggil tentang anjing itulah. Lalu ada lagi. Kata perempuan itu, benar Tuhan, masa marah dia. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, dia bahkan mau disebut anjing. Remah-remahnya pun katanya nggak apa-apa, nggak harus utuh rotinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Nah, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan sebenarnya mungkin ya aku tarik dalam kehidupanku. Tuhan juga lagi nguji aku. Aku harus seperti perempuan kanan ini. Ya, remah-remah dari roti itu Tuhan, nggak harus utuh kawasan aku. Ya nggak apa-apa. Tuhan tolonglah aku. Dari meja tuannya. Meja tuannya sih maksudnya siapa? Itu Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata, hai ibu, besarlah imanmu. Kalau jadi kepada kita kau hendak. Sembuh lah anaknya itu. Penyembuhan untuk memuliakan Allah. Nah, penyembuhan itu dilakukan untuk memuliakan Allah. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu ia duduk. Kemudian orang banyak berbondong-bondong, membawa orang lumpuh, orang buta. Dan udah banyak tahu Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, dibawanya orang lumpuh, orang buta, orang timpang, orang diletakkannya lagi pada kaki Yesus dan menyembuhkan mereka semua. Orang banyak itu takjub melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itulah alasan mereka untuk memuliakan Allah Israel. Memberikan 4.000 orang dengan 2 roti dan 2 ikan. Lalu kata Yesus, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada banyak orang. Sudah 3 hari mereka membuat aku dan mereka tidak mempunyai makanan.
Aku tidak menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat-tempat cilik ini kita mendapat roti? Menyakan orang 4.000 orang. Terus kepadanya, kamu punya berapa roti? Guru katanya apa? Apa katanya? Dipotong-potongnya roti yang lebih banyak, menggelegar ke langit sebanyak 7 bakul lah penuh. Untuk makan 4.000 laki-laki dan termasuk perempuan. Lalu menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu bertolak ke daerah Medan. Lalu cobaan dari kaum fundamentalis. Kemudian datanglah orang-orang Farisi, Saduki mencoba Yesus. Mereka Saduki mencoba Yesus katanya, minta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Pada petang hari, karena langit merah, kami berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kami berkata hari buruk berupa langit. Kamu tahu membedakan, tetapi dalam tanda zaman tidak. Maksudnya, ya manusia bisa nih melihat, membedakan rupa langit. Misalnya hari ini mau hujan, karena ditengoknya lah awan udah berkumpul, udah makin gelap, nggak ada matahari. Bisa aja berapa jam kemudian datang hujan. Itulah, rupa langit bisa dibedakan, tapi kalau rupa tanda kejam nggak bisa dibedakan. Orang yang jahat dan tidak setia ini menuntut tanda-tanda, tetapi itulah, Tuhan menghebak kepada orang jahat karena meminta suatu tanda dari surga, tetapi kepada mereka yang tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, masuklah Yunus saja 3 hari 3 malam kan di dalam ikan, lalu meninggalkan mereka dan berkeliling. Pada waktu Yesus menyeberang, hanya Tuhan cuma mengatakan kepada orang jahat ini akan diberikan tanda kepada Nabi Yunus. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap lagi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakan karena kita tidak membawa roti. Jadi Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Ia berkata, mengapa kamu membimbang kalau tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi ada 5 roti dan 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan kemudian? Maksudnya yang sisa itu berapa? Gimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata kepadamu bukan tentang roti, waspada terhadap ragi. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan masuk supaya mereka waspada terhadap lagi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi. Itu cuma perumpamaan aja, bukan jadinya kau tuh waspada sama lagi roti yang mereka kasih, tapi tentang pengajaran orang Farisi. Apa ajaran orang Farisi itu? Itu bersifat menapik, menyangkal kebangkitan, menyangkal malaikat, Roh Kudus. Baru katanya apalagi ajaran orang Farisi itu ajaran Saduki, mulanya jahat dan tidak murni. Diumpamakan seperti ragi yang tidak boleh ada di mata Allah. Ya ragi itu kan biasanya kan merusak apa yang mengatakan itu. Berapa ya katanya? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lainnya mengatakan Elia, dan yang lainnya mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Elia kan nabi di dunia lama, Yeremia juga apa dibilang? Jawab mereka, apa yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lainnya Elia, yang mengatakan Yeremia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, siapa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Beberapa kata Tuhan, berbahagialah kamu karena Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan keluar, tetapi Bapakku yang di surga. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Itu mengacu kepada nubuatan Allah dalam perjanjian lama, para nabi yang mencari orang-orang kudus sepanjang zaman. Nah, Kristus itu mengacu kepada yang diurapi oleh Allah, yang dikasih oleh Allah, berhubungan dengan amanat Tuhan. Sedangkan Allah hidup mengacu kepada yang kedua dari Allah Tritunggal. Siapalah Allah Tritunggal yang kedua? Itu Yesus, berhubungan dengan personanya, merampungkan tujuan kekal Allah melalui penyaliban. Nah, ya, tujuan akhir Allah kan untuk merampungkan ini, kenaikan
penyalipan yaitu penyalipan dosa, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kedatangannya kedua. Sedangkan personanya menyatakan Bapa. Bapa itulah yang menciptakan bumi. Itu merampungkan roh, menyatakan Allah Tritunggal secara penuh. Kayak Allah Anak mencintai Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mencintai Allah Bapa, Allah Bapa mencintai Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mencintai Allah Anak. Kristus mengacu kepada yang dinubuatkan oleh Allah dan perjanjian yang lama melalui nabi-nabi yang dicari oleh orang-orang kudus. Kristus mengacu kepada yang diurapi Allah, amanat Tuhan berhubungan dengan personanya. Itulah Allah tertinggal yang penuh itu. Dan Tuhan adalah wujud Allah yang hidup, tidak ada hubungannya dengan agama yang mati. Jadi aku nggak sesuai dengan kata agama itu. Aku pun berkata, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah awal mula gereja didirikan. Alam maut tidak menguasai maksudnya apa? Kegelapan atau iblis tidak akan menguasainya. Bahkan katanya gereja sejati dibangun oleh Kristus di atas wahyu tentang sebagai batu karang dengan batu-batu Petrus, manusia yang sudah mengalami pengubahan. Perkataan Tuhan ini menunjukkan bahwa kuasa kegelapan atau iblis akan menyerang gereja. Karena itu terjadi peperangan rohani. Nah, hanya peperangan fisik, peperangan rohani pun terjadi. Ada kuasa iblis dan kerajaan Allah. Itulah gereja. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Kenapa Tuhan melarang? Karena Kristus itu bersama gereja selalu tersembunyi bagi orang yang agamawi. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Karena apa? Karena Kristus itu tersembunyi bagi orang yang agamawi. Jadi orang-orang yang agamawi, yang munafik itu, Tuhan Yesus nggak akan memberitahukan bahwa dia adalah Mesias. Dan juga apa kata si Petrus? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus dilarang untuk jangan beritahukan kepada siapapun. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan. Ini adalah penderitaan Kristus. Sebelum Kristus salib, Tuhan sudah memberitahukan kepada muridnya. Baca sih, muridnya nggak ngerti. Penderitaan di sini kan cuma dikatakan kan dari pihak-pihak tua, iman-iman kepala lah Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Siapakah itu? Tuhan Yesus. Berapa lagi katanya? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu seolah tidak akan menimpa engkau. Berapa katanya? Terpaling berkata kepada Petrus, "Inyalah iblis. Engkau suatu batu sanduan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi pada saat itu Petrus memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya dia bilang, Tuhan Yesus, "Inyalah iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, jadi apa yang dipikirkan manusia itu, ya Tuhan sudah mengatakan bahwasanya itu adalah pikiran-pikiran iblis. Menjadi batu sandungan bagi dia. Batu sandungan ya itulah menjadi membuat manusia dan Tuhan itu susah untuk terhubung. Karena apa yang dipikirkan manusia baik belum tentu itu yang dipikirkan Tuhan itu baik. Makanya dia bilangnya, jika seseorang mau mengikut aku, nah disinilah perumpamaan tentang dia harus mengikut salib. Inilah Lukas berapa ini? Matius berapa ini? Matius 6:24. Dia harus menyangkal diri, mengikut salib dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawa, ini akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang kehilangan nyawa, ia akan mendapatkannya. Ya di sini maksudnya ya kehilangan nyawa itu contoh nih. Aku ini berusaha untuk tidak menghilangkan, lebih mencintai nyawaku. Ya aku akan kehilangan nyawaku, tapi kalau aku berusaha untuk kehilangan nyawa, aku mendapatkannya. Di sini mendapatkan peroleh itu saya kehidupan kekal. Contoh nih, kalau aku nih hilang nyawaku hanya demi mengikut Tuhan, nyawaku hilang, bahkan dibunuhnya lakukan aku menyembah Allah yang benar. Ya aku kan mendapatkannya bukan di dunia ini, tapi di kerajaan Allah. Bukankah itu satu hadiah yang lebih besar? Ada kata apa ya lagi? Menyangkal diri, memikul salib. Ini berarti kalau aku ya, kata menyangkal diri itu disebut memikul salib. Itu kalau aku ya, menyangkal diri dan memikul salib itu berarti ya aku harus bisa memikul salib. Ya salibku memang udah ringan dikasih Tuhan, tapi
secara konsisten dan setia. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Nah, ini lagi masuk perumpamaan. Tapi kehilangan nyawa, apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Misalnya nih, aku memperoleh seluruh harta di dunia ini, tapi apa gunanya kalau sesaat nanti hanya karena memperoleh seluruh dunia ini aku kehilangan nyawaku? Dengan apakah aku akan mengganti nyawanya? Dengan apakah dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Siapa anak manusia itu? Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan Bapa. Diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menuntut perbuatannya. Nah, Tuhan itu akan menuntut dan membalas setiap perbuatannya. Nah, jika aku nih menjahat, ini, ya aku akan dituntut Tuhan atas perbuatanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang hadir ini di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Aku nggak tahu lah ya siapa maksudnya di antara mereka itu, siapa yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan manusia datang sebagai raja. Nah, hari kemudian ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya. Nah, saudara kandung Yesus nggak sih? Atau muridnya? Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Nah, wajahnya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kalau di dalam Wahyu 1:6 katanya di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2. Pedang bermata 2 ini itulah manusia. Bisa menghakimi bagi orang yang tidak mengasihinya, bisa menyelamatkan bagi orang yang hidup benar. Wajah bersinar bagaikan matahari yang terik. Lalu aku melihat malaikat kuat turun dari surga berselubung awan. Pelangi ada di atas kepalanya. Jadi malaikat itu berselubung awan, di atas kepalanya ada pelangi. Kepala dan mukanya sama seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Tapi kamu yang takut akan nama aku. Nama siapa aku di sini? Nama Tuhan. Lagi bahkan terbit surya kebenaran dan kesembuhan pada sayapnya. Makanya katanya bagi raja wali siap dibentuk demikian hidupku. Itu hanya perumpamaan aja dikasih. Baru katanya, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini jika engkau mau. Biarkan ku dirikan sini 3 kemah. Nah, pada saat Tuhan Yesus ini naik ke gunung, dia kan sendiri tuh, di situ mereka sendiri saja. Baru kan ditengoknya lah, tampaklah mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Musa mati dan Allah menyembunyikan tubuhnya. Elia diangkat. Musa mati dan Allah menyembunyikan tubuhnya. Kenapa menyembunyikan tubuhnya? Aku pernah dengar bahwasanya itu tujuannya untuk bangsa Bani Israel itu kan sangat mengagumi Musa kan, bisa membela laut, bahkan dia juga bisa 10 hukum Taurat. Supaya dia jangan disembah oleh manusia, karena bisa juga nanti cara iblis untuk menyesatkan manusia. Elia diangkat dari Allah ke surga. Allah sengaja melakukan 2 hal ini agar Musa dan Elia dapat menempatkan diri bersama Kristus di gunung pengubahnya. Nah, sengaja katanya supaya mereka menempatkan diri bersama Kristus di gunung pengubahnya. Mereka dipelihara oleh Allah supaya mereka dapat menjadi 2 orang saksi dalam kesusahan besar. Nggak tahu lah masuk kesusahan besar kayak mana ya. Musa mewakili hukum Taurat dan Elia mewakili para nabi. Nah, Musa mewakili hukum Taurat. Elia mewakili para nabi. Para nabi di perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama lah kayaknya. Hukum Taurat dan nabi-nabi adalah unsur yang menyusun perjanjian lama sebagai kesaksian yang lengkap dari Kristus. Kini Musa dan Elia menampakkan diri bercakap-cakap dengan Kristus mengenai kematiannya yang sudah dibicarakan dalam perjanjian lama. Ya udah itu isi dari percakapan mereka itu ternyata tentang apa? Tentang kematian Kristus. Dan itulah yang sudah dijanjikan di perjanjian lama. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini kira caranya ya untuk itu sengaja untuk menggenapi perkataannya pada saat perjanjian lama. Tiba-tiba sementara ia berkata, turunlah awan yang kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jikalau engkau mau, biarkanlah aku dirikan di sini 3 kemah. Karena kan kita ini ada Musa, Elia, dan Yesus kan. Makanya dia bilang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 lagi untuk Elia. Tiba-tiba sementara berkatalah, turunlah awan yang terang. Nggak tahu lah siapa yang berkata, sehingga turunlah awan yang terang, menaungi mereka.
Mereka situ siapa? Yaitu Tuhan Yesus, siapa lagi muridnya? Yohanes dan Yakobus, Petrus, itulah. Tersungkul baru katanya baru mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Berarti Allah Bapa nggak hanya membilangkan waktu Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis itu bukan karena dia berdosa, tapi karena dia itu mau menunjukkan bahwasanya orang yang menuju Kristus itu harus melakukan baptisan. Dan kenapa harus, kan kata si Tuhan Pembaptis juga, Tuhan, bukankah aturannya aku yang engkau baptis, aku tidak layak bahkan membuka tali kasut kakinya aja, aku nggak layak, gitulah dibilang si Yohanes. Terus apa kata Tuhan? Tidak, engkau harus melakukannya, sebab supaya janji yang Allah berikan supaya janji Allah itu tergenapi dalam dirimu. Makanya dibaptis si Yohanes lah. Baru apa lagi dibilang katanya? Lalu Yesus mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya. Mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ya wajar lah sih. Aku pun mungkin jadi Petrus, jadi Yakobus, lagi namanya, jadi Yohanes, aku bakal takut. Jangan takut. Ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali seorang diri. Setelah udah mengangkat kepala, ya cuma Yesus yang tinggal di situ. Jadi Elia sama si Musa nggak ada lagi, banyak ke surga lah. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka. Nah, waktu turun, di perjalanan turun, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada siapapun. Bayangkan kalah, tunggu 1500 tahun lamanya baru diceritakan penglihatan ini kepada siapapun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa coba? Kenapa harus jangan diberitakan sebelum Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati? Kenapa coba? Nggak tahu lah ya apa alasannya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata Elia harus datang dahulu? Ya Yesus memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Dia memperlakukannya menurut kehendak mereka. Nah, kan ditanya tuh, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia. Kenapa gak dikenal orang coba? Karena apa? Karena dia memperlakukan menurut kehendak mereka. Jadi mungkin pemikiran mereka Elia itu datang sebagai bangsa yang besar, sebagai kaum yang memiliki kekuasaan. Sama seperti Yesus kan mereka menantikan Mesias itu kan. Mereka kan apa? Pengen kan Tuhan Yesus itu sebagai raja, membasmi bangsa Romawi. Karena kan pemerintahan Romawi kemarin itu kan mereka itu memiliki sistem kekuatan yang ketat dan juga keadilannya itu kepada orang Israel itu mereka tidak adil gitu lah, cuman kepada bangsa mereka yang orang itu adil. Jadi Israel itu kan dijanjikan akan diberikan suatu raja yaitu Tuhan Yesus, tapi mereka tidak percaya dan menolak Yesus. Itu kan hasil yang kehendak mereka. Kayaknya mereka tuh raja itu datang, iya minimal ada pasukan tentara lah untuk peperangan. Kalau sebaliknya gitu. Nah, dia bilang kehendak mereka, demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ya, anak manusia sebenarnya Tuhan Yesus akan menderita karena orang ahli Farisi, orang-orang berdosa. Pada waktu itulah mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada rumahnya itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembahnya. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku yang sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya. Ya itulah cara iblis. Dibawanya anak itu sering jatuh ke api, sering jatuh ke air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Apa kata Yesus? Hai kamu orang-orang yang tidak percaya, yang tersesat. Sampai kapan aku tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Saya bawalah anak itu kemarin. Kenapa Tuhan mengatakan tersesat dan seberapa? Ya karena kayak gini.
Kan dibilang, engkau akan jika Bapa mengutus Roh Kudus ke dalam seseorang, dia akan bekerja melebihi aku dan dia akan melakukan segala perintah Tuhan itu melebihi dia. Kalau Roh Kudus itu udah berada dalam diriku, mau perintahkan dia sembuh-sembuh. Tapi dengan iman. Ya tapi kalau kau tersesat, ya tidak percaya, ya sampai kapan Tuhan tinggal di dalam diri kamu kalau kamu itu nggak menerima dia gitu loh. Bawalah itu kemarin lah. Kasih tolak solusi. Baru apa kata Yesus? Lalu keluarlah, menegurlah dia. Dibentak Tuhan lah di situ. Baru keluarlah dia. Lalu keluarlah setan dari anak itu dan sembuhlah seketika. Kemudian murid Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan dia bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Karena kamu kurang percaya. Ya kayak mana kamu mengusir setan? Kau kurang percaya gitulah. Sebenarnya aku berkata, sekiranya kamu punya iman sebiji sawi, atau sebesar, nggak usah iman sebiji sawi, sebesar biji melon, semangka lah dulu. Kamu dapat berkata kepada gunung, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan mustahil, tidak ada mustahil bagimu. Jadi sini tuh bukan sembarangan. Kalau kamu memiliki iman juga, kalau enggak Tuhan perintahkan juga, kamu nggak bisa pindahkan gunung itu. Jadi sini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya banyak naskah kuno bahwa tidak ayat ini. Nah ini diunggah kedua kali tentang penyaliban kebangkitannya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Sebelum Tuhan dia bilang anak manusia siapa tuh? Aku ngerti sih kalau Tuhan memperingatkan, aku bukan ngerti sih. Mereka membunuh dia dan hari ketiga ia akan dibangkitkan. Hati muridnya itu pun sedih sekali. Nah berarti mereka tahu dong maksud dari perkataan Tuhan itu siapa anak manusia yang akan diserahkan kepada tangan manusia. Baru dia itu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Ketika Yesus murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu? Atau 2 dirham berapa jauhnya? Memang membayar. Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahului dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Lalu kata Yesus kepadanya, jadi bebaskanlah rakyatnya, tetapi supaya jangan kita membuat mereka gusar, pergilah mancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bahkan Tuhan juga nggak dibebasin pajak coy. Tapi tak loh ya, memancing ke danau baru kau pancing lah, bukalah mulutnya 4 dirham. Nah, aku sedang kalah aku tentang kerajaan surga. Apa dia bilang ya? Siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga? Apa kata Yesus? Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil yang menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Coba tengok anak kecil. Polos kan, disuruh dia pasti mau. Ya orang yang paling besar di kerajaan surga itu semua orang kecil itu. Misalnya disuruh Tuhan pergi menginjili, katakan ini, niat mau aja. Bapakmu besar di surga. Itulah orang yang paling terbesar di surga. Dan buatlah sungguh aku berkata kepadamu, itu kalau nggak bertobat, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa yang merendahkan diri, sama seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi untuk siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga itu? Orang yang merendahkan diri sama seperti anak kecil. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku nih. Aku ini nih, disambutnya aku. Seperti orang, seperti anak. Tapi harus di dalam nama Tuhan. Iya, orang itu juga menyambut Tuhan. Tapi siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa nih. Ketika contoh nih, aku nih, anak Tuhan.
Disesatkanlah aku, disuruh berbuat dosa. Apa yang lebih baik baginya untuk batu gilingan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Ya, celakalah dunia kalau di dunia ini ada orang yang mengajarkan untuk berdosa. Memang hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang hal itu harus ada. Bahkan Tuhan mengizinkan hal itu ada. Tetapi tetap dikatakan celakalah orang yang mengadakannya. Ya. Masuklah jika tangan kananmu menjadi orang kamu berbuat dosa, penggallah, buanglah. Baik bagi masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung dan timpang, daripada kau tuh dicampakkan dalam api kekal. Api kekal ya neraka. Dalam Matius 25:41 dikatakan api kekal itu katanya nyala dari depanku. Hai kamu orang terkutuk. Ya kan kita semua udah dikutuk karena dosa. Menyala ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya sebenarnya api kekal itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat jatuh, tapi karena manusia yang berbuat dosa ya, masuk juga lah ke api kekal itu. Jika matamu menyebabkan engkau berdosa, cungkillah, ngeri kali itu. Karena lebih baik bagi masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka yang dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari orang anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah, ada malaikat penjaga untuk anak-anak. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan dia. Sebab malaikat akan diperintahkan kepadanya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadinya aku nih, orang percaya itu ada malaikat yang menjagaku. Karena kata itu diperintahkan kepada untuk menjaga aku. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau ya, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar demikian, kata mereka. Itu malaikat. Bukankah mereka semua adalah orang-orang yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka, yang akan mewarisi keselamatan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor yang tadi tersesat? Ini Matius 18:12. Tidakkah ia akan meninggalkan 99 ekor dibunuh pergi mencari yang sesat? Ini sama seperti ini. Ya, adalah 100 orang benar, terus salah satu orang. Ya, Tuhan lebih memilih untuk mencari orang yang tersesat itu. Kenapa? Ya kan karena salah seorang itu tidak memudahkan lagi bertolongan Tuhan Yesus. Makanya satu orang itu dicari Tuhan supaya dia nggak tersesat lagi. Baru kata Yesus, aku berkata padamu, jika ia berhasil ditemukan. Nah, misalnya ada aku nih orang tersesat ini, jika aku berhasil ditemukan Tuhan, lebih besarlah kegembiraan Tuhan kepada seekor domba yang tersesat itu dibandingkan puluhan 99 ekor domba yang tak tersesat. Demikian juga Bapaknya di surga tidak menghendaki salah seorang dari anaknya hilang. Nah, berarti sebenarnya dunia ini Tuhan tidak menginginkan mereka itu hilang. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah ya di bawah 4 mata. Di bawah 4 mata. Kan berarti ini berdua doang. Tapi kalau aku berbuat dosa ya tegurlah aku. Dengan kasih itu ya berdua, jangan kupermalukan. Jika mendengar engkau telah mendapatkan kembali, tapi jika tidak mendengarnya engkau bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu juga akan disingkap. Jika ia tidak mau mendengarkan, sampailah seorang kepada jemaat. Jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, benarlah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah dan seorang pengsukai. Ya kayak aku lah, kalau aku udah nggak mendengarkan perkataan jemaat, nggak mendengarkan perkataan hamba Tuhan, aku sama seperti seorang pengsukai dan tidak mengenal Allah. Lagi pula, aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu dan ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang, berarti nggak boleh 1 orang. Kemudian tetaplah berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? 7 kali.
Yesus berkata, bukan, aku berkata padamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan. Sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu belas kasih sehingga ia membebaskannya, menghapus hutangnya. Nah, kalau ada orang nih, misalnya aku berhutang, dihapuskannya hutangku karena berbelas kasih. Nah, dia itu seumpama tentang dia lah anak kerajaan surga itu. Apa dibilang Tuhan? Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja. Tidak diperhitungkannya hutang hamba itu. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, berkata, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawan itu dan mohon kepadanya, sebelah dulu hutangku itu akan kulunasi. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke penjara sampai yang bertanya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Iyalah, karena gak dilunasi dimasukkan ke penjara. Menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Kemudian raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapus karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Tanda marah, menyerahkan negara kejujuran yang selanjutnya. Dengan juga yang akan berbuat oleh Bapakku yang surga terhadap kamu. Bila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah nih, misalnya aku tidak mengampuni saudaraku dengan segenap hati, aku akan dilemparkan. Dikasih kalau gue jujur itu. Baru nggak mungkin ya, jujur aja lah. Nggak mungkin lah aku lah nggak aku ampuni dosenku itu, ya aku akan diserahkan Tuhan kalau gue jujur. Betulnya kenapa? Tuhan akan mengizinkan aku untuk dipermainkan, untuk diiniin. Ya jujur Tuhan, aku sudah mengampuni dosenku, aku sedang segenap hati. Bahkan aku nggak ada lagi untuk melawan ya. Ya kalau semisal sebaliknya dosenku yang nggak mengampuni aku, ya dia itu akan dimasukkan, diserahkannya kepada algojo untuk menelusuri utangnya. Ya di sini disebutkan bahwasannya mengacu kepada firman Tuhan atas kembalian kedatangannya kembali. Jika kita tidak mengampuni saudara, seketika Tuhan datang, aku tidak mengampuni orang berdosa, atau dosenku tidak mengampuniku, ya Tuhan akan mendisiplinkan dosenku dan sampai kita mengampuni dia mati, sampai dosen itu mengampuni kita mati, sampai kita membayar sampai itu membayar utangnya juga kepadaku, itu hak untuk lulus. Jadi bahwa jika tidak ada pengampunan saudara dalam hati kita, tidak ada pengampunan dosa dalam hati dosenku, ya dia tidak diizinkan masuk dalam kerajaan. Kerajaan apa itu? Kerajaan surga. Tetapi ia menolak menyerahkan kawannya ke penjara. Sesungguhnya aku berkata kepada engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utang sampai lunas. Apa dibilang Tuhan di sini emang? Kan dibilang Tuhan di sini. Udah jelas dibilang Tuhan bahwasanya kalau lagi sebelumnya intinya itu Tuhan Yesus lebih senang sama orang yang rendah hati, yang memaafkan, yang tidak mengingat kesalahan temannya. Ya kalau semisal nih kan aku udah aku lunasi lah utangmu, padahal kau tuh nggak melakukan hal sama kepada orang lain, ya kau tuh lebih jahat, ya kau tuh, ya aku pun kecewa lah, apa salahnya kau memaafkannya gitu lah.